masuk kamar, balik bawa buku gitu bang, kayak buku catatan gitulah, daftar gitu ya? Iya, tapi gede bang segini, gede. Nah dibuka sama dia satu-satu, itu ada foto, ada banyak foto nggak cuma satu, terus ada namanya pakai spidol gitu, namanya dilihat, dia berhenti satu foto, iki wong ya, gue liatin, ih anjir, ternyata dari ciri-ciri muka, jaket, rambut, nama yang waktu disebutin emang itu. Di situ ditulisnya meninggal hipotermia tahun 2006, asal dari Surabaya namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki senior asal kota Jakarta Selatan nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Vicky. Malam bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Waduh. Kesibukan lagi apa nih Bang? Kalau sehari-hari biasanya kan nge-guide. Oh. Kalau nggak Kuli ada gunung nih. job nge-guide ya jualan, usaha. Oke, usaha. Usahanya apa tuh Bang kalau boleh tahu Bang? Usaha drifting, jual kayak jaket bulang, drifting. Oke, boleh nih. Gimana sih Bang caranya kalau pengen ngebeli produk dari lu gimana nih? Atau bisa di Shopee atau di IG langsung gitu? Di IG ada. Apa Bang nama Nama IG-nya, akunnya Rakata Store _ID. Oke, nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Itu riftingan pendakian Bang ya? Nah, drifting Oke, pendaki. pasti wah kualitas gitu. Boleh Bang ya? Kalau Insya kayak Allah. gitu, insya Allah ya. Nah, harga pasti agak miring-miring harga. Bisa. Nah nih Bang, di segmen momen kali ini pengen menceritakan tentang pendakian di gunung mana nih Bang? Di Gunung Semeru ya. Pasti teman-teman semua penasaran nih sama cerita yang satu ini nih. Dan lu bisa simak video ini sampai habis nih semuanya. Karena Bang Vicky ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di sini, lo bisa langsung aja kirim via email di besokpagi@gmail.com atau lo bisa langsung DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awalnya kan gue udah planning jauh nih sama saudara gue yang mau ke Semeru. Kita tuh berempat dari Jakarta, temen gue kan dari saudara gue nih dari Sumatera kan, 3 orang ini. Akhirnya kita rencana naik Semeru. Gue kontak teman-teman gue yang di sana. Yang pertama gue kontak tuh temen gue yang nyediain jasa jeep itu. Kata dia oke, ready tanggal berapa, tanggal sekian bulan, tanggalnya tuh kalau nggak salah tanggal 2 bulan Mei 2016. Kata dia oke, ready, ya udah siap semua. Terus gue
kalau sekarang kan enaknya pendaki tuh ada sosial media ya bang. Jadi kita bisa info lah ke grup-grup pendaki kalau kita mau naik. Nah gue karena kereta gue siang berarti nyampe malam tuh kan jam 2 malam dan gue butuh tempat stay istirahat. Nah gue share di grup, gue butuh tempat stay semalam, paginya gue mau cabut. Nah, ada nih satu cewek, namanya gak usah disebut aja ya. Oke. Ada satu cewek nyaut, tempatku aja mas bisa, di rumahku kosong kata dia, nggak rame lah kata dia. Oke, kira-kira nyampe jam berapa sampai Malang? Terus gue bilang jam 2 lah kira-kira. Sampai Malang, gue WhatsApp itu cewek, terus ketemuan nih kita. Udah ketemu, langsung gue pikir tuh rumahnya deket, nggak tahu dia naik motor. Naik motor satu, bawa motor satu doang, berarti kan bolak-balik kan dia antar jemput. Kurang lebih itu dari stasiun ke rumahnya itu 10 menit lah kurang lebihnya ya. Sampai sana, nah gue suruh nih saudara gue yang satu, suruh duluan. Udah bang, lu duluan aja dulu, naik sama si mbak. Habis dia, baru gue. Nah pas gue dianterin ke sana ke rumahnya, itu rumahnya masuk pertama ya jalan gede gitu, terus masuk gang muat satu mobil lah, masuk situ, itu kanan kiri rumahnya rumah jadul gitu bang. Rumah-rumah tua gitu. Masuk gua ke sana sama si mbak ini, terus ditunjukin, ini mas rumahku di sini. Oke, gue pikir ada saudara gua nih di sini si Andri, udah di dalam. Gue main masuk aja kan, karena kan dia udah duluan kan. Gue masuk di pintu, masuk pintu sebelah kirinya itu ada meja kayu bulat gitu, sama bangku 4, di tengahnya itu ada mie yang udah dingin, udah disiapin sama si mbak itu buat kita makan. Terus di sebelah kanan itu ada kamar, pintunya kebuka, gue lihat itu isinya cuma pakaian jemuran. Nah sebelahnya kamar ini ada pintu ketutup. Gue pikir itu toilet, karena dikunci kan. Gue ketok-ketok, gue panggil, Dri, nggak keluar. Akhirnya gue keluar. Pas keluar tuh ada suara, tahu ini nggak, rumah yang jendelanya tuh begini, kebuka gini dari kayu gitu, begini. Kalau dibuka jendelanya, itu kayak suaranya sih kayak suara jendela itu, tapi dibanting, jeduk. Itu posisi udah 2:30, jam 2 lewat lah, hampir 2:30. Gue penasaran kan, itu celingak-celinguk rumah, nyari rumah yang suaranya itu, sumber suara itu. Cari-cari nggak ada, nggak taunya si Andri dari jalan itu keluar masuk, nyamperin gue. Gue tanya, lu nggak di dalam tadi? Enggak, gue di luar, takut gue bang. Kenapa? Ada suara pintu dibanting. Nah, nggak lama suara itu lagi, jeduk. Akhirnya penasaran gue. Di sebelahnya ini ada rumah, dua rumah lah ke kanan itu. Ada 2 rumah, lampunya tuh kuning redup. Terus yang pas sebelah rumah kanan ini, gue nggak tahu itu ada orangnya atau enggak. Cuma lampunya mati, cuma di depan terasnya itu kuning redup. Ada hordeng, terus pinggiran ini kacanya nih pecah gitu bang. Pas gue tengok gitu, itu hordeng kayak abis dibuka terus ditutup lagi, kayak ada yang ngintip dari situ. Nah dari situ itu udah mulai merinding tuh gue tuh. Udah sini aja dulu, ngerokok duduk. Jadi gue bawa santai aja. Nah saudara gue ini udah, kita keluar aja lah, kita keluar. Udah pas mau keluar, datanglah si mbak ini, bawa saudara gue satu lagi. Akhirnya kita nggak jadi keluar, di situ aja duduk. Cuman yang satu lagi nih juga ngerasain, ini suaranya aneh nih, kayaknya kita keluar aja. Ya akhirnya kita keluar tuh, nungguin satu lagi berempat. Ditanya, kok nggak masuk? Nggak, ngerokok dulu, lagi ngerokok. Udah kumpul semua, kita baru masuk. Disiapin kan yang mie itu yang udah dingin itu. Kita makan. Nah, lagi makan posisinya gini,
mejanya kan bulat gitu. Di sebelah gue itu kiri gue Andri, di depan gue itu Dedi, yang di sebelah sininya lagi Randi. Nah gue di sini, posisi sini deket sama pintu gitu. Jadi lagi makan, si Andri nih nendang kaki ngodein ya, dia ngodein ngodein. gue gitu. Pailah, apa bahasa Padang itu, pergilah, cabut gitu. Yang si dedinya nih juga ayo, gitu. Nah kan gue nggak tahu ya ngapain maksudnya, cuman karena dianya udah pengen buat keluar, akhirnya kita keluar. Itu udah jam 3-an mungkin lah, kita keluar, ngomong dulu. Sebelum keluar nih ngomong nih sama si mbak ini. Nah posisinya si mbak ini itu kita makan di ruang tamu, di depan meja itu ada sekat yang dari rotan gitu bang. Yang bolong-bolong itu. Nah di sebelah sana itu si mbak itu lagi duduk ngeliatin kita di bangku yang dari bambu tuh yang panjang itu. Balek gitu lihat. Iya kayak gitu, yang ada senderan gitu, ini kayak gitu. Ya gue ngomong, mbak kita mau keluar dulu. Ngapain keluar? Nyari angkringan. Kata dia angkringan nggak ada jam segini. Cuman ya gimana caranya lah biar bisa keluar. Karena gue juga penasaran, ini kenapa nih ngajakin keluar. Setelah keluar ada sih angkringan itu, pas pinggir jalan itu ada satu. Gue tanya kenapa? Lu nggak ngeliat si mbak itu temen lu katanya. Enggak, kenapa? Jadi pas si Andri lagi makan, si mbak ini ngomong kayak gimana ya, kayak ngomong sendiri gitu, kayak gitu. Jadi kalau asumsi gue ya, asumsi gue gini, si mbak ini ngomong jangan, itu temanku. Pikiran gue begitu. Cuman kalau pikiran si Andri sama Dedi yang lihat mungkin sama, tapi lebih takut mereka karena mereka ngelihat. Udah gitu dia ekspresi si mbaknya pas lagi gini sambil senyumnya tuh kalau kata mereka ya serem senyumnya, kayak Senyum Joker gitu. ya kayak gitulah. Serem. Kita keluar akhirnya nungguin tadinya mau nungguin sampai azan subuh. Nah azan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. ternyata azannya kan 2 kali di sana. Azan pertama, kita balik ke sono. Itu lampu udah dimatiin, udah digelar karpet. Pas kita masuk, mas, ini kalau nggak nyaman tidurnya dinyalain aja lampunya. Ya udah nggak apa-apa, gelap aja. Ininya nih, plafonnya tuh bolong-bolong, rumah itu bolong-bolong. Jadi kita tidur gelap kan tuh, kelihatan tuh. Nah mungkin si saudara-saudara gue nih kena suges yang itu, karena mereka habis ngeliat si mbak itu jadi ketakutan. Kita tuh tidur gini bang, gue paling pojok dekat pembatas rotan. Sebelah gue sini si Andri, sebelahnya lagi Randi, paling ujung sono Dedi. Kita tidur tuh sampai begini, tangannya berkaitan gitu, Biar nggak kemana-mana gitu ya. Iya, berkaitan gini. Gue paling pojok. Nah sebelah sininya tuh si mbak itu. Nah di Simba lagi tidur, di depannya Simba itu mungkin dapur kali ya, karena gue nggak ngelihat jelas juga, mungkin dapur sebelah sana. Dia tidur selimutan begini, bener-bener ketutup tidurnya. Nah udah mau tidur nih gue, kan tidur begini, baru mau lelap lah. Ini kaki itu dilewatin kalau kain gitu mungkin ya. Kerasa tuh bang kan. Kita baru mau merem nih, terus kaki lu kesenggol kain orang lewat. Iya. Lu melek dong. Pas gue melek, depan gue tuh yang tadi gue bilang, posisi kanan itu kamar yang kebuka, yang kiri yang tadinya gue kira
toilet, itu ternyata kamar. Gue taunya kamar, pas gue melek bangun itu pintu kamarnya udah kebuka sedikit gitu, udah kebuka setengah lah, belum kebuka semua. Terus ada yang masuk ke situ, ngelewatin kaki gue itu yang kainnya itu. Gue pikir itu orang tuanya, karena cuman aneh juga, karena kan sebelumnya dia bilang rumahnya kosong. Terus ada yang lewat, gue pikir ya mungkin orang tuanya atau mbahnya lah. Lanjut tidur lagi. Belum lama baru mau merem lagi. Si Andri ini pas banget sebelah gue nih. Dia langsung bangun duduk. Nggak tahu nih, refleks tangan gue langsung gue pukul. Udah tidur lagi diem. Baru dia ngos-ngosan, "Bang, kayaknya kita cabut deh." "Kenapa?" Cabut. Ya udah. Pas Andri kayak gitu, gue mikirnya tuh udah mungkin si Andri mau dibawa atau apa, kan gue jadi aneh-aneh mikirnya. Akhirnya gue bilang yaudah kita cabut. Pas baru bangun beres-beres, pas banget tuh azan subuh yang keduanya. Udah beres semua, pamitan nih sama si Mbak ini. Nggak ada yang berani. Gue disuruh, "Lu aja, itu kan lu temen orang baru pertama ketemu, temen." Akhirnya maju ke Simba itu, baru mau bangunin gini gue nih. Simba itu kan posisi tidur begini bang, tadi gue bilang. Baru mau bangunin, dia udah buka gini sambil senyum. "Mau kemana mas?" Dia bilang gitu. Gue langsung, anjir serem banget, iya bener ya senyumnya serem. Gue bilang mau pamit keluar, mau ke stasiun. Kata dia, "Masih gelap, tidur aja, kalian belum tidur kan?" Karena gue ngeliat ke belakang, saudara-saudara gue yang 3 itu udah rapi semua, udah pakai sepatu, udah carrier udah digendong. Maksa balik, gue akhirnya balik. Maksudnya ke stasiun keluar. Sampai pas mau keluar itu pun buat pamit lah ya. Itu cuma gue doang, karena yang 3 nggak berani, takutnya si Mbak ini pikiran konyol gue sih gini ya, dia tuh sendiri sebetulnya di situ, tapi ditemenin, mungkin dia punya temen yang kita nggak bisa lihat gitu. Karena dari omongan si Andri, dia bilang gini, ngasih kode gitu. Ya kan pikiran gue, jangan, itu temen gue, mungkin kita mau diganggu sama dia, dilarang gitu. Pikiran gue sih gitu. Sampai akhirnya kita di stasiun, gue kontak temen gue yang jeep itu. "Mas, gue udah di stasiun." "Oh yaudah mas, nanti langsung sono disiapin." Maksudnya dia mau turun. Yaudah, tungguin. Terus dia WhatsApp lagi, "Mas, sampean keberatan nggak bareng sama orang dari Serang?" "Berapa orang?" 5. "Oh yaudah nggak apa-apa." Akhirnya 5 nambah lagi 4, nambah lagi 3, sampai akhirnya kekumpul semua tuh 15 orang. Kita udah mau naik, ditahan lagi. Ada satu dari Kalimantan sendiri. Pas tuh semua kita 16 orang dari stasiun Malang. Nah, rumah temen gue ini kan di Tumpang. Kita ke Tumpang, langsung ke Tumpang. Terus biar lebih cepet, karena kata temen gue nih, kalau baru dibuka gini, ini rame. Ditambah lagi baru masa percobaan SIMaksi online waktu itu. Oh iya. Jadi kita disiapin draft buat ngurus SIMaksi. Jadi ngurusnya di situ, dibantuin sama temen gue. Kan ditanya segala macem, kan pakai surat sehat ya. Nah, yang teman-teman gue yang baru-baru ini, maksudnya yang baru gue kenal di situ, ada yang tahu, ada yang belum tahu kalau prosedurnya tuh pakai surat dokter kesehatan itu. Akhirnya kan ngurus lagi di Tumpang, lama lagi kan, akhirnya belum ke Ranupani, belum segala macem ya. Akhirnya sampai kita di Ranupani itu ternyata emang udah ramai banget, pada briefing. Yang tadinya gue pahit-pahitnya tuh start jam 3, jam 4, akhirnya kebagian jam 7 malam. Jam 7 malam itu gue udah males banget sebenarnya, udah pengen udahlah besok aja berangkat, karena kan emang udah malam.
Terus itu rombongan gue rombongan terakhir 16 orang. Jadi di depan mungkin ada, cuma karena kan gue ngelihat dari kan nanya dulu nih, udah pernah belum ke Semeru. Ada yang 5 orang ini belum pernah, ada yang baru pertama naik langsung ke Semeru. Jadi kira-kira aja lah speednya kan bisa apalagi tambahan satu, ada bawa cewek satu malam. Naik, kita mulai start naik sampai jamnya sih gue lupa ya, cuma belum terlalu malam ya. Sampai pos 1 itu kita istirahat sebentar, masih aman tuh. Naik lagi ke pos 2 itu kita rest dulu. Kita rest udah mungkin jam 9, setengah jam 10 mungkin, sekitaran segitu. Masak mie, nah buat makan dulu kan. Masak mie, gue ngopi, ngerokok, udah beres, lanjut lagi nih naik sampai sebelum waktu Rejeng itu pos 3, jembatan itu loh. Jembatan kayu merah ya. Nah, Iya. kita rest lagi di situ. Rest sebentar di situ. Kan itu masih di jalur bang ya. Jadi kita agak nyender ke tebing itu yang sebelah kanan itu, situ semua nyender. Udah rest ngerokok beres. Nah yang perempuan ini muntah-muntah, yang bikin lama kita jalan karena ada perempuan muntah-muntah di situ. Jadi lama, udah mau jalan nih, ada satu rombongan gue ini yang dia dari Manggarai, dari Jakarta juga. Ini lucu sih, dia tidur gini, jadi kakinya ditekuk gini, tidur di jalur. Dibangun sama temennya, itu gue di sebelahnya, dibangunin, bangun, kita jalan lagi. Pas mau diangkat tangan dia gini, sopo kowe. Jadi si Join, namanya si Jo, yang orang Manggarai ini ngomong sopo kowe. Lucunya dia itu nggak bisa bahasa Jawa, bukan orang Jawa, nggak ada darah Jawa, terus ngomongnya sopo kowe. Yang gue inget banget pas dia kan duduk bang, gue berdiri. Jadi pas dia begini, gue tuh ngeliat bentuk mukanya tuh, matanya nih putih gini bang. Hitamnya tuh jadi kayak di dalam gini. Gini. Gue ngeliat, wah nggak beres nih. Udah bang, bangunin, cabut. Pas sudah dipaksa bangun, kok dia ngomong, ini di mana? Dah, nanya di mana? Maksud gue tuh, kan dia bareng-bareng nih sama kita nih. Pas dibangunin dia nanya posisi ini di mana. Kira udah makin nih feeling gue, ini anak nggak beres pasti. Udah kita cabut lewat pos 3. Mungkin teman-teman pendaki paham lah ya, pos 3 Waterjeng itu kan gimana, apalagi kalau malam. Saya kira gue bablasin pos 3 terus lanjut jalan. Setelah pos 3 itu berkali-kali yang cewek ini muntah, si Cici muntah. Akhirnya kan banyak rest. Gue tuh udah di depan, jauh di depan. Di belakang gue Andri, terus Randi sama Dedi, baru ke belakang lagi tuh. Semua 16. Nah gue di depan, buka jalan. Pas lagi jalan tuh ada trek naik begini bang. Naik begini, nggak tinggi sih, landai. Naik begini, tek, langsung turun kan. Nah itu pas gue mau turun, si Andri teriak, bang rest, Cici muntah lagi. Oh yaudah rest, buat menghemat headlamp. Jadi pas lagi rest, headlamp gak dinyalain semua. Jadi dari 16, 5 atau 6 dinyalain gitu. Nah gue di depan, kok ngeliat ada perempuan jalan sendiri.
di pikiran gue karena gue rombongan terakhir, di belakang nggak ada orang, pasti dia kececer nih si cewek ini di depan. Terus gue samperin, dipanggil, bang tunggu, ya udah res, gue ke depan dulu, gue bilang gitu. Karena gue pikir si Andri juga ngeliat gue mau kemana tujuannya. Ada cewek di depan, ngobrol, gue panggil, mbak bareng, ngobrol tuh, nanya temennya kemana, di depan. Oke. Nah mbaknya kok sendiri, iya tadi ketinggalan saya mas, cuma bawa depek doang gitu, bawa depek. Akhirnya ngobrol, dari mana, kalau katanya itu, kata dia itu dari Surabaya, dia bilangnya. Kita ngobrol-ngobrol berapa orang nanya, biasalah bang kalau pendaki basa-basi kan. Basa-basi ujung-ujungnya kenalan gitu. Nah iya, kan intinya itu. Iya, intinya itu. Apalagi di jalan cewek sendiri kan. Intinya malam-malam ya udah ngobrol gitu. Si Andri nih, bang aman, teriak gitu, aman gue bilang. Terus nah si cewek ini, mas temenmu kayaknya lama, temen gue maksudnya, kan rest dulu, aku duluan aja, takut ganggu gak enak. Nggak apa-apa, bareng aja. Cuma dia maksa buat duluan. Dia duluan tuh jalan. Nggak lama dia jalan, si Andri nyamperin gua. Ngapain lu ngomong sendiri? Oke. Si Andrinya bilang gitu. Ah, ngomong sendiri. Cuma gua nggak bilang kalau gua ngomong sama cewek. Pikiran gua jarak dia kan sama gua lumayan ya. Dia di atas, gua di bawah. Satu lagi waktu dia teriak itu, ngelihatnya cuma headlamp dia mati. Jadi mungkin dia nggak ngeliat gue lagi ngobrol sama si cewek ini. Pikiran gue mah gitu. Udah gitu dia udah di belakang ngomong kayak gitu, gue jalan nih berusaha untuk ngejar si cewek ini. Jalan turun tuh bang, turun langsung patah ke kanan. Itu gue masih ngeliat ujung badan dia pas lagi belok ke kanan itu. Pas udah nyampe di ujung langsung belok, itu udah nggak ada. Yang gue lihat itu police line, terus ada bekas longsor, sisa trek jalurnya itu cuma segini. Nah dari situ ngeliat kosong gitu, keadaan yang gue lihat kayak gitu, gue balik lagi ke belakang. Oke. Gue nyuruh, Dri bareng sini buruan, karena gue udah sadar kan kalau ini bukan orang lah, gitu. Sadaran di situ. Kenapa? Udah bareng aja, minta rokok sini. Tadi ngerokok lu, udah ngerokok. Jalan kita naik, udah sampai atas, kelihatan tuh tenda-tenda tuh Ranukumbolo tuh kan udah kelihatan. Jam berapa itu? Jam 3 pagi. Kita baru nyampe Ranukumbolo. Itu masih kepikiran tuh. Ini bakalan aman nggak? Maksudnya buat kelanjutannya ya kan, karena udah dari awal start gue udah dari Malang tuh udah kayak gitu. Jadi mikirnya bakalan aman nggak. Akhirnya udah beres-beres, makan, tidur, bangun pagi, sarapan. Pas mau naik, ribut nih orang yang dari Serang. Yang dari Serang kan 5. Yang suami istri ini pengantin baru 2. 3 nih temennya. Jadi mereka nih ngeributin mau lanjut ke puncak atau stay di sini, karena rencana mereka cuma stay di Ranukumbolo. Nah, ribut. Cuma yang 3 kan baru ke Semeru, mikirnya wah sayang gua kalau sini nggak ke puncak. Ribut akhirnya. Masalahnya ini mereka nih dibayarin sama yang suami istri. Oke. Honeymoon kali ya. Honeymoon, tapi minta ditemenin gitu. Jadi yang suami istri ini merasa berhak gitu untuk mereka supaya nurut kan. Terus gue bilang, udah nggak usah ribut, biarin mereka ngikut kita ke puncak nih, 3 nih. Lu stay aja di di Kalimati. Di sana juga banyak tenda, gak usah ribut. Akhirnya setuju naik. Nah, kita berangkat jam 11 siang dari Ranukumbolo. Langsung nembak ke Kalimati kan. Selama jalan tuh sore masih asik sampai Jambangan. Sampai Jambangan tuh jam 5 sore. Jam 5 sore udah selesai foto-foto, gue habis ngerokok jalan lagi, baru mau jalan dari Jambangan, ini ada yang surupan.
bukan rombongan gue, orang lain kesurupan. Terus gue liatin, mas bisa nggak? Kenapa? Gak apa-apa bro, aman. Oh ya udah. Gue ngeliat juga masih ada pendaki kan, cuma dia nggak tahu sembuh atau enggak, gue nggak tahu lah. Gue kan pikirinnya tim gue aja udah. Jalan nyampe Kalimati itu kan banyak pohon-pohon yang diikat itu kan, ikat putih itu. Ada yang nanya, ini pohon kenapa ya diiketin gini? Lalu tadi briefing kenapa nggak dengar? Ngapain tidur? Ya, akhirnya kan ngejelasin lagi kalau ini nggak boleh, kalau itu di situ kan ada larangan. Oh ya udah, kita akhirnya nyebrang ke yang sebelah sananya tuh yang banyak. Tapi yang bukan di pos ujung itu bang, bukan. Oh, bukan yang ada shelternya ya? Bukan ada shelter itu, bukan. Pokoknya deretan situ masih satu garis. Kita camp di situ jam berapa ya? Maghrib mungkin. Maghrib. Nah, kan stok air tuh nggak ada ya. Akhirnya gue suruh nih orang dari Bekasi ngambil air ke Sumber Mani. Maghrib. Padahal kan nggak boleh kan, batasnya tuh jam 5. Cuma daripada kan, yang kebetulan bagus sih ya. Inspirasi nggak boleh ditiru ya. Akhirnya mereka ngambil, balik lagi, kita selesai masak. Nah, gue foto-foto tuh, karena kan kebetulan seneng foto, jadi foto langit malam itu. Gue bawa tripod, bawa kamera, terus ke arah yang pohon diiketin itu di Kalimati itu. Moto, jongkok, moto, langsung ke Semeru itunya itu kan, kelihatan. Baru dua kali nge-shoot. Nih waktu itu sih gue nganggap diri gue nih halu, karena suara si cewek yang tadi gue temuin, yang gue ajak ngobrol, dia tuh ngebisikin jangan naik sampai 3 kali, jangan naik, pokoknya 3 kali itu. Langsung cabut gue, beres-beres langsung gue balik ke tenda. Saudara gue nanya, kita puncak jam berapa? Ya gue jelasin, jam 12 malam. Makanya nih abis ini kan kita udah makan semua nih. Lu tidur, tapi gue gak ke puncak. Loh, kan perjanjiannya kita summit. Itu dadakan aja bang, jadi gue mutusin gak summit karena ya Oke, karena bisikan itu bang? Bisikan itu yang 3 kali justru supaya jangan naik gitu. Meskipun udah gue nganggap gue halu, tapi masa iya ya halu, gue berapa kali halu. Akhirnya gue bilang gue gak naik, tapi gue karena merasa punya tanggung jawab, jadi gue bilang gue bakal nemenin lu sampai Arcopodo doang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Setelahnya kan pasti banyak mendaki naik, lu tinggal ngikutin arah mereka. Cuman yang harus lu inget, kalau lu denger teriakan batu, rock, lu harus minggir. Nah itu, karena bahaya. Batu sekecil gini kalau kena kepala lu dari atas bocor. Terus satu lagi, kalau turun jangan terlalu ke kanan, nanti lu masuk ke blank 75 itu bahaya. Sama lu harus inget entry point lu ketika sampai puncak, supaya lu nanti turunnya nggak geser dari jalur yang tadi lu naik. Gue pesennya gitu sebelum pisah di Arcopodo kan. Jam 12 setelah briefing, naik nih kita nih. Nggak semuanya naik, ada yang tinggal. Suami istri tinggal, dari Surabaya tinggal 2 orang, dari Sulawesi 1 tinggal. 6 sama gue yang sama 7 sama saudara gue si Dedi nggak naik. Udah, gue naik nemenin mereka. Baru pertengahan jalan itu pendaki yang sebelumnya naik tuh stuck, berhenti, karena itu kan baru dibuka ya. Jadi ada jalur yang ke arah Arcopodo itu ketutup longsor. Nah kesalahannya yang di depan tuh nggak ngelihat sign, nggak ngelihat tanda. Akhirnya gue mutusin ngelambung nyari tanda puncak, ketemu. Naiklah kita semua ke sana sampai sebelum perbatasan Klik lah itu. Sebelum perbatasan Klik, gue bilang udah ya sampai sini.
gue lanjut turun, lu lanjut aja semua. Nah, masalahnya lagi headlamp gue tuh gue kasihin ke Andri karena dia cuma bawa senter yang kecil itu loh bang, tau nggak yang kecil? Yang di tangan begini bang. Iya, Center tangan ya. senter Kecil tangan ya? yang kecil itu. Nah, error pula ini senternya ini. Jadi ditabok dulu baru nyala. Karena gua kan turun ya, jadi nggak terlalu, menurut gua sih nggak terlalu krusial. Gua jadi udah lu pakai headlamp gua nih. Senter lu sini kasih. Turun. Pas gua turun tuh orang pada naik semua kan. Kenapa mas turun? Ditanyain. Enggak, cuma sampai sini nemenin dah. Sampai habis tuh nggak ada pendaki lain. Pas lagi turun, ini senter mati. Senter mati, tabuk gini nih bang, gue tabuk gini. Posisi kan gini, gue di atas, ini jalan turun kan, kita lagi turun gitu. Itu treknya masih belum ketemu tanah, belum ketemu simpangan yang tadi orang stuck tadi. Itu masih pasir sama batu treknya itu. Tabuk gini, kelap-kelip tuh, tek, nyala. Pas sorotnya ke bawah tuh, itu ada orang di bawah. Ya sebutnya lah kuntilanak lah ya. Cuman bentuknya tuh nggak solid. Kalau yang gue lihat ya, nggak kayak kita nih kan padat nih. Dari jauh juga kelihatan padat. Itu nggak solid kayak berbayang gitu. Ini apa gue halu lagi? Gue seret gini, lihat gini. Ini mah bukan orang. Posisinya dia di, kalau gua waktu naik dia di kanan, pas gua turun berarti dia di kiri. Di kirinya itu udah semak langsung ke lembah apa jurang gitu. Posisinya di situ, bukan di tengah. Di tengah tuh jalur pendakian itu. Kan kelihatan tuh jelas tuh. Mati lagi senter. Mati, tabuk lagi nih. Nyala, masih ada. Masih ada diem di situ. Kebingungan gue tuh gini, kalau gue nungguin, gue harus nunggu berapa lama? Kalau gue harus turun, berarti gue harus papasan. Kan pilihannya dua itu aja kan. Nah, udah gitu, gue nggak milih dua-duanya, gue coba cari-cari jalur-jalur lain. Karena yang di sebelah kanan tuh gue lihat masih bisa dilewatin manusia lah, masih bisa buat dilewatin gue lah, masih bisa jalan. Cuman memang konturnya beda. Yang jalur normal dia emang begini lah, cuma yang sebelah sini apa ya, lebih rendah daripada yang ini. Jadi pas gue ngambil ke sini, gue tuh masih bisa ngeliat kepala sama ini ya. Si ya kuntilanak lah ya itulah. Masih kelihatan. Masih kelihatan. Pas dinyalain gini kan gue langsung lari tuh, udah nyala lari gue bang turun, saat berhenti. Pas perkiraan gue, karena gue di bawah dia di atas, perkiraan gue sih pas nih posisi gue. Pas gue nengok ya kelihatan kepalanya sama ininya, tapi dia diem aja, nggak apa ya, nggak nengok, nggak. Terus jalan itu sampai kan rumput itu semak tinggi bang segini, jadi gue nggak tahu nih. Apalagi keadaan malam, center error. Jadi gue nggak tahu yang ini apakah konturnya bener kayak gitu seterusnya atau ada yang jeblok gitu kan nggak tahu. Sampai kesandung, kebeset, jatuh, jalan ya. Terus pas udah kelihatan yang cabangan itu gue berhenti lagi situ. Nengok ke belakang, nengok ke atas yang jalur yang cabangan. Nanti kan bakalan ketemu begini sama yang cabangan buntu tadi ke atas. Itu gue mikir kalau gue lanjut terus ke sini nanti tiba-tiba dia nongol, jang, gue udah kayak bayangan gue kayak film-film horor gitulah, udah kesuges gitu. Akhirnya diem tapi 5 menit 10 menit aja kita udah dingin karena turun itu kan udah keringetan. Takutnya gue kenapa-napa, bablas aja turun, bablas sampai lari. Sebelum kita ketemu Kalimati itu kan start naik tuh yang ada shelter itu mulai naik situ kan. Situ itu kayak pohon-pohon, gue nggak tahu jenis pohon apa ya, cuma ada bunga-bunganya gitu tuh.
kayak bentuk labirin tuh kayak gitu. Kayak pohon tinggi gitu. Iya. Itu pas lewat situ tuh yang gua sorot bawah aja. Karena jalannya kan pohonnya tinggi tuh, gini. Takutnya kalau pas belok gua sorot ke depan ada, mendingan gua sorot ke bawah, langsung gua bablasin. Bablas ke bawah sampai alhamdulillah tuh sampai ke bawah. Itu udah pendaki udah nggak ada tuh. Tendanya mah banyak. Akhirnya gue balik ke tenda gue, masuk ngeliat saudara gue Dedi tidur tuh pakai sleeping bag begini. Nah, gue kalau tidur biasanya denger musik di handphone, jadi handphone gue nyalain. Cuma lagu gue tuh random, ada yang Jawa, ada yang Gending, ada yang Padang, ada yang macam-macam random. Nah, pas lagi tidur itu gue udah merem tuh. Lampu kan nyala tuh bang, lampu tenda. Jadi kalau kita tidur gini kelihatan lampu, tapi kalau ada yang ngalangin kan kelihatan berasa gelap gitu. Pas gue melek itu si Dedi, jadi muka gue ditompo begini. Dia ngeliatnya begini sambil ini pipi gue digini, ini beneran lu gitu ini. Ngapain lu, ini beneran lu? Iya. Kenapa emang? Oh yaudah. Dia lanjut tidur lagi. Terus musiknya jangan dinyalain kata dia. Gue nggak nanya apa-apa karena udah capek kan, udah ngantuk, tidur. Bangun siang, masak, muter-muter. Yang lucunya si Dedi bangun, bang, kemarin ke atas berapa jam? 2,5 jam lah. Terus gue turun lagi. Turunnya berapa? Mungkin 1,5 jam, 2 jam. Deket berarti ya? Jauh lah. Emang apa? Kita naik aja ke puncak. Siang-siang jam 8 mau naik ke puncak. Nyari penyakit. Ya gue bilang nggak bisa, karena di Semeru itu kan ada batasnya. Jam 10 ke atas harus turun semua karena nanti ada gas beracun. Jadi gue kasih tahu gitu. Oke, udah kita tungguin aja. Jam 12 siang satu-satu tuh pada turun, teman-teman yang lain kan turun. Itu gue udah masak semua tuh, udah beres. Jadi mereka beres makan, gue suruh tidur karena pasti kan mereka belum tidur nih, kurang tidur. Bangun jam 3:30, 4. Rencananya mau turun jam 3, paling pahit jam 4 lah. Itu nggak jadi karena hujan deras. Ditunda lagi, kelar jam 5:30 mungkin kelar hujan. Kita packing tuh. Tadinya gue udah malas tuh turun karena bakal ketemu malam lagi. Pas kita berangkat malam itu kan udah ngalamin yang gue udah kena yang kayak gitu. Ibaratnya kena mental lah, udah kena mental duluan gue kalau ketemu malam. Karena sebelumnya kan udah kena juga. Cuma karena ada satu yang dari Serang, 5 orang ini, dia ngejar harus pulang besok karena udah beli tiket buat hari Jumat. Nah itu kita malam Jumat itu kita turun. Mereka maksa buat pulang karena tiketnya hari Jumat. Oke. Akhirnya tiket pulang jam berapa? Jam 5 sore bang. Oh, yaudah kita turun sekarang. Tapi nanti kalau misal capek, kita nginep lagi di Ranukumbolo, besoknya turun. Langsung cabut dulu ke stasiun. Oke. Jam 6 lah tuh. Mulai cabut jalan. Masuk Kalimati, kan mereka udah pada tahu tuh yang soal pohon itu. Ya lama-lama lah, langsung lewat jalan. Aman tuh jalan. Nah, ada satu temen dari Bekasi itu namanya Wisnu. Headlampnya mati itu sebelum masuk Jambangan. Headlampnya mati, rusak. Gue bilang udah kita jalan aja, nggak usah. Kan headlamp udah banyak nih. Cuma dia maksa benerin. Akhirnya kita rest lagi di situ. Dan nggak sadar di depan gue tuh pohon yang diiket itu. Oke. Ikatkan putih ya bang? Ikatkan putih itu di depan gue. Terus gue duduk di pohon, patahan pohon itu kayu. Gue duduk situ. Pas gue ngerokok, anjir ini pohon ini nih diikat. Cuma biar apa ya,
biar nggak down, mikir positifnya, ya nggak apa-apa, udah kita istirahat doang. Nah, lagi sibuk nih kan, pada bantuin benerin headlamp. Si cewek ini bilang, "Bang, jalan aja sekarang, jalan." Tapi nggak ngeliat ke gua, dianya nunduk gitu. Dia nunduk, ini aneh nih kayaknya. Terus, udah, nu beres belum bang, udah, lu pakai headlamp gua sini. Gua pakai center, nggak apa-apa bang, lu pakai headlamp lu aja, gua biarin dah ini. Jadi ya, headlampnya nggak bener, dia nggak pakai headlamp juga kan, maksud gua kan buang waktu jadi kan. Lepas dari tempat itu, jalan mau masuk Jambangan tuh. Jambangan kalau dari arah Kalimati itu ada pohon yang kayak begini bang, kayak bikin kanopi gitulah, kayak gitu. Nah, sebelum masuk situ tuh gue bilang, sebelum masuk sini kita berhitung dulu, jadi buat ngeyakinin jumlah. Terus jaraknya jangan terlalu jauh karena udah malam. Udah, sebelum masuk berhitung. Gue teriak berhitung, belakang gue langsung 2 sampai ke belakang berarti 15, karena kan gue nggak ngikut hitung 1 kan. Nah, masuk ke Jambangan, udah tuh jalan. Terus gue berhenti buat berhitung lagi nih, buat bener-bener mastiin biar nggak terlalu jauh jaraknya. Lagi berhitung udah beres, pas mau jalan tuh ada, kalau kunang-kunang tuh warnanya hijau-hijau kuning neon gitu kan. Terus dia selalu kedap-kedip, ya kan. Ini enggak bang, ini ada, nggak tahu itu lampu atau apa, cahaya gitu kecil, nggak kedap-kedip, jalan aja, nggak kedap-kedip jalan. Terus di belakang ada satu orang dari Surabaya, gue manggilnya sih Pak Ustadz deh, karena dia sepanjang jalan turun dia buka handphone terus ngaji aja terus di belakang. Mas, itu apa kunang-kunangnya? Dia mau nyamperin ke sono. Terus ada satu lagi yang dari Sulawesi, udah mas balik lagi ke sini ke barisan, ditarik lagi ke barisan. Jadi kita kan pada pakai headlamp ngeliat ke lampu itu tuh. Di jalan lampu itu hilang di satu titik, disorot sama banyak headlamp. Yang kelihatan tuh paha gede, kaki itu berbulu itu. Langsung, itu apa? Kenapa gue yakinnya itu kaki? Karena kita siang udah di situ, udah ngelihat itu nggak ada pohon yang bentuknya begitu, berbulu hitam, berbentuk kaki ke atas. Akhirnya udah rapet, kita cabut lagi, jangan lama-lama di sini. Cabut tuh, jalan sampai sebelum sampai Cemoro Kandang, pos Cemoro Kandang itu. Cemoro Kandang, sebelum sampai situ, gue lanjut lagi, berhitung 2, 3 sampai seterusnya. Nah, 14 harusnya kan 15 teriak. Ya. Yang 15 ini harusnya dia teriak 15, dia nggak teriak 15. Oi, gitu doang. Ya udah, pikiran gue, yang penting ada suaranya, udah gitu kan. Udah nggak apa-apa. Nah, lanjut mau masuk Cemoro Kandang, kita di bawah begini bang. Di atas tuh pas Cemoro Kandang itu. Gue di depan, belakang gue Cici, Andri, terusnya dah. Di depan itu kelihatan headlamp, 5 headlamp ngarah ke kita. Tapi sampai kita nyampe di pos Cemoro Kandang, itu nggak papasan sama orang. Nggak papasan. Gue yakin, kenapa gue yakin itu headlamp ngarah ke kita? Karena terang kan. Kalau dia madep sesuai jalan kita, kan nggak mungkin terang kayak lampu
headlamp gitu enggak kan. Nah yang di belakang gue juga nanya, bang kok tadi orang tadi nggak ketemu ya kita. Jadi udah pada ngeh nih, sampai Cemoro Kandang itu kan bisa buat 4 tenda lah, itu yang benar nggak ada orang. Akhirnya kita bablasin cabut sampai Ororombo. Sampai Ororombo tuh ada 2 jalur kan bang. Yang satu kita nerabas ke tengah, yang satu kita melipir Iya, ke arah kanan ya. kanan ke atas kan. Nah, gue diskusi dulu sama teman-teman. Ini gimana nih? Mau tengah atau mau naik ke atas? Kalau menurut gue kita ke atas. Karena kalau ke tengah ini udah malam. Kita tuh nggak tahu ada binatang, entah itu babi, entah itu apa kan, nggak tahu. Jadi ya mereka akhirnya setuju. Ya udah bang, gue ikut lo aja ke atas. Ya udah kita ke atas melipir. Sampai di atas itu apa ya? Kalau kayak kucing kena lampu, dia kan mantulin. Dan biasanya kalau binatang nokturnal, binatang malam, itu kita sorot lampu, kena lampu, dia pasti lari kan, nggak stay gitu. Nah ini enggak. Jadi di bawah, kita kan di atas, di bawah Ororombo tuh banyak mata gitu. Dan teman-teman tuh semua ngelihat semua. Dia, itu apa? Udah jangan disorot, gue bilang. Karena ya nggak bakal tahu juga lo itu apa. Entah itu apa kan, kita nggak tahu. Karena disorot pun dia tetap, matanya tuh tetap stay. Itu banyak, nggak cuma 1-2, mungkin ada berapa puluh. Banyak sorot-sorot mata itu. Udah mau nyampe ujung tanjakan cinta tuh, muntah lagi nih yang cewek. Kita istirahat lagi di situ. Terus gue maju ke depan, ngeliat tenda udah penuh, mikir ini nggak bakal buka tenda nih, kita bakal stay di sini. Maksudnya nggak buka tenda tapi tidur seadanya gitu. Ya udah turun, tidur, bangun tuh pagi ya, jam 6 jam 7 udah pada bangun, sarapan, langsung balik ke Ranupani. Udah beres di Ranupani, lanjut gue nelpon temen gue, mas aku udah turun. Dijemput, ternyata si mas itu udah ada di parkiran yang deket danau itu tuh, Ranupani yang belakang itu, parkiran situ. Dia udah nungguin situ. Akhirnya kita turun semua ke rumahnya, beres-beres, prepare segala macem. Pas lagi makan-makan situ, mulailah kita cerita-cerita kan. Awalnya tuh gue nanya si Jo itu. Kita cerita, lu kenapa sopo kowe, itu kan kita kaget semua. Apalagi temennya dia nih yang 2, dia kan dari Jakarta, dari Bekasi 2, sama si Jo dari Manggarai. Ini teman-temannya dia juga kaget tuh ngomong itu. Nah yang gue penasaran, gue tanya, lu emang pas dibangunin yang terakhir lu inget lu di mana gitu. Karena kan kita ngebangunin dia sebelum Waterjeng itu, setelah jembatan itu kan. Dia ngomongnya enggak, bukannya tadi kita lagi istirahat di pos 2. Gue tidur di situ bang, di pos 2, karena lu pada istirahat, pada makan. Karena di pos 1 kan kita istirahat sebentar, nggak makan. Dia ingatnya di situ. Nah terus lu beneran nggak tahu kalau, maksudnya beneran lu ingatnya cuma di pos 2 itu, beneran bang? Gue nggak tahu. Makanya pas gue bangun, ini di mana? Pas dibangunin itu dia nanya ini di mana. Nah, jadi dari pos 2 sampai tempat terakhir yang sebelum Waterjeng itu, dia nih kemana? Iya kan? Dia nih kemana? Itu. Habis itu bingung semua, nggak ada yang tahu. Cuma ya udahlah, buat cerita kan. Terus gue tanya lagi. Akhirnya kan banyak tuh yang mau cerita kan, yang mau cerita. Terus tapi gue belum nyeritain yang gue ketemu si cewek itu, belum. Maksud gue biarin dah, gue simpen dulu deh. Gue pengen tahu
belakangan aja, biar yang gue pengen tahu teman-teman yang lain aja gitu maksudnya. Sampai cerita si Andri juga nanyain, lu waktu pas kita naik kok ngomong sendiri lu, gue liat. Ah, ngomong sendiri? Enggak, lu gue nggak ngomong, itu gue ngerokok. Lagi kalau namanya ngerokok kan hau. Lu ngeliat mulut gue kayak orang ngomong, gue gitu aja. Cuma dalam hati gue juga udah takut juga nih, gue ngomong sama siapa, berarti si Andri nggak ngeliat gue ngomong kan. Dan satu lagi gue tanya sama yang itu, yang di Jambangan, pas semua orang ngeliat lampu itu, terus lu setelah lampu itu si cahaya itu mati, yang lu lihat apa? Sama semuanya. Kaki. Bentuknya kaki berbulu, Bang. Oke. Udah nih, yang satu udah beres, nah kan. Terus si perempuan ini, si Cici, baru dia cerita lagi. Bang, aku mau ngasih tahu nih, Bang. Pas lampunya Bang Wisnu mati, kan aku minta buru-buru. Iya. Itu kenapa? Di belakang abang ada perempuan. Deket pohon yang diikat itu. Lu ngeliatnya gimana? Apa dia lagi diem? Enggak, Bang. Dia gini. Ini pohon diikat, Bang. Gede segini lah mungkin. Dia ngeliatnya gini. Yang menurut si Cici ini ya, dia ngeliatnya perempuan itu begini aja. Terus balik lagi. Makanya dia minta buru-buru. Terus dia juga nanyain, si Cici ini sama Andri sama suaminya tuh, pas sebelum kita nyampe Cemoro Kandang kan ngeliat headlamp itu kemana ya orang-orang itu 5 itu, kok kita nggak papasan. Nah ya berarti kan gue nggak halu dong, yang ada juga yang lihat kan, semua, Bang, ngeliat semua kan akhirnya. Nah, satu tuh yang Pak Ustadz itu, Bang, dia kan paling belakang, yang harusnya dia waktu berhitung dia harusnya ngomong 15, tapi yang kedua kalinya berhitung dia cuma oi. Nah, kata dia nih mah, gua nggak tahu dia yang halu atau gimana, alasan dia nggak nyebut 15 karena dia ngelihat di depan dia ada orang. Jadi 13 nyaut kan, 13, 14, harusnya dia bilang 15, kok di depannya ada orang terus diem. Nah, di situ seingat gue ya, mulai dari berhitung itu dia nggak ada suara, nggak ada ngomong, cuma dia tetap jalan, cuma ngaji aja jalan, ambil baca Quran itu sampai Ororombo itu. Udah beres, cuman gue bilang, Pak Ustadz, yang ente lihat itu bukan orang, mungkin ente mungkin halu. Nggak kok Mas, ini orang Surabaya. Nggak kok Mas, aku tuh ngeliat bener-bener dia pakai carrier. Lah, terus hilang-hilangnya di mana? Hilang-hilangnya pas kita di Ororombo itu. Mau masuk Ororombo kan, kita itu kan agak luas tuh kan, Bang. Jadi kita diskusi situ, aku cari-cari itu nggak ada ya Mas. Cuma aku nggak berani ngomong di situ, aku udah takut. Si Arya Pak Ustadz itu ngomong kayak gitu. Udah selesai, ya udah. Ini mah buat kenang-kenangan aja, cerita-cerita kita, siapa tahu nanti kalau kita naik lagi ada cerita lagi yang bisa buat kita ceritain nanti. Gue sih bilangnya gitu. Mereka akhirnya mandi, ada yang packing. Temen gue nih datang, yang jeep itu. Piye Mas, aman? Aman. Oli opo? Maksudnya dapat apa gitu? Oh, akhirnya gue berani cerita nih sama dia. Ini anak-anak, ya gue ceritain cerita anak-anak yang tadi gini. Loh, terus sampean? Ini Mas, ini aku nemuin perempuan. Gue cerita sama Mas itu kan. Perempuan gimana maksudnya? Ya udah gue ceritain lagi. Awal gue ketemu si perempuan itu, terus ciri fisiknya, bentuknya, namanya, asalnya. Gue ceritain sama Mas. Alamak, oh ya wis, maksudnya tunggu bentar. Dia masuk kamar, balik bawa buku gitu Bang, kayak buku catatan Pendaki, gitulah, daftar gitu ya? Iya. Tapi gede Bang segini.
gede. Nah dibuka sama dia satu-satu. Itu ada foto, ada banyak foto nggak cuma satu. Terus ada namanya pakai spidol gitu. Namanya dilihat. Dia berhenti satu foto. Iki wonge. Gue liatin, ih anjir. Ternyata dari ciri-ciri muka, jaket, rambut, nama yang waktu disebutin emang itu. Di situ ditulisnya meninggal hipotermia tahun 2006, asal dari Surabaya, namanya itu. Dan fotonya, gue inget banget foto di situ. Wah, gue merinding nih bang. Naik semua ini. Di foto itu kalau kantong jenazah sebelum ini kan di foto di setengahnya ini masih kelihatan. Jadi gue ngeliat jaketnya. Oke, ya warna jaketnya Bang. Warna jaketnya gue ngeliat, rambutnya, mukanya. Itu orang itu dia 2006 meninggal hipotermia di situ. Asal Surabaya. Dari situ, wah, anjir, maksud gue gila. Ini dari 2006, terus gue ketemunya 2016 kan. Terus kata temen gue, wis Rapapuda nggak apa-apa, nggak cuma lu kok katanya. Mungkin udah ada beberapa orang yang ketemu sama si cewek itu kan, selain gue gitu. Akhirnya ya udah, kita beres, udah ketawa-ketawa udah itu, udah ya jadi ada mungkin jadi pelajaran, jadi kenangan juga kan. Apalagi buat teman-teman gue yang baru-baru naik gunung gitu. Itu aja sih. Oke Bang, thank you banget nih Bang ya, udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Semeru ya. Siap, pada tahun 2016 nih. Dan kita doakan semoga almarhumah yang meninggal karena hipotermia itu Bang ya. Semoga ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan selalu diberi ketabahan. Serta kita doakan juga nih buat teman-teman kita yang ada di Jawa Timur, terkhusus di bawah kaki Gunung Semeru itu Bang ya. Kita tahu kan bahwa kemarin itu kejadiannya sangat, bencananya sangat dahsyat banget Bang. Dan teman-teman semua pasti kuat kok semua ya, pasti kuat ngejalanin ini semua. Dan bagi para korban semoga ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga dan kerabat atau teman saudara-saudaranya yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan selalu diberi kesabaran. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Vicky ya, bukan Viking bukan Bang ya? Bukan. Vicky aja. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.